Kembali lagi pemirsa Pos Online, masih bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Pos di program Tribun Seri Suara Rakyat. Kita juga masih bersama Pak Arif dan Bang Dayat yang membahas tema terkait perang tagline antar calon wakil rakyat. Nah, kita tadi sudah panjang lebar membahas terkait tagline. Kita akan lanjutkan ke Pak Arif nih, Pak. Yep. Kalau seorang pemilik tagline ini mendapati tagline-nya ternyata kurang efektif dan kurang disambut oleh masyarakat, apa harus buru-buru dirubah atau rombak total atau disesuaikan apa gimana, Pak? Tentu saja kita harus ada prosesnya dulu. Proses pertamanya dia membuat seperti apa. Ya, kalau dia hanya mengarang sendiri saja, ya dia harus paling pertama dilakukan adalah merepositioning, mengganti. Yang merombak total atau apa itu tergantung dari timnya nanti. Yang jelas tagline-nya tidak powerful ya atau tidak menang, maka harus diganti secepat mungkin, karena waktu kampanye sangat sedikit, dari 24 November sampai dengan 4 Februari kalau nggak salah. Ya, jadi sangat singkat waktunya. Oleh karena itu harus secepatnya diganti yang lebih menendang dan powerful. Karena apa? Ini ratusan yang akan memburu Anda, yang memburu para pemilih nanti. Jadi informasi itu akan, atau iklan itu akan sangat cepat beredar, ya, dan diserang darat, udara, kemudian mimpi pun akan diserang juga, ya kan, seperti itu. Jadi ya harus cepat, ya, tidak ada pilihan lain, dia harus mengganti dan disesuaikan dengan apa yang kriteria-kriteria saya sebutkan tadi, familiarity, differentiation, dan mengandung value atau nilai-nilai, ya, dan mudah diucapkan, ya, seperti itu. Nah, kalau ini sudah didapatkan, maka harus dirubah alat peraganya, ya. Karena artinya kalau tagline ini tidak dimanfaatkan maksimal, ini sayang, Mbak, ya. Betul. Tagline ini karena juga tujuannya untuk menarik pemilih, ya, menarik pemilih. Kalau kita lihat saja sekarang saja, kalau di tikungan itu lebih dari 10 gambar setiap tikungan itu. 10 gambar yang beredar ini gimana kita bisa merecall, mengingat kembali kalau semuanya tidak berbeda, fotonya sama, posisinya sama, tulisannya tidak ada bedanya. Akibatnya apa ya? Tidak akan terekam. Tagline-nya tidak mencolok tadi, Pak, ya. Tidak mencolok, ya. Kemudian orang tidak ingin tahu siapa dia, ya udah. Maka berapa sudah biaya yang dikeluarkan? Bikin frame-nya, mencetaknya, memasangnya, mengamankannya. Wah, luar biasa, tapi ya akhirnya tidak ada suara yang didapat, tentu saja akan sia-sia, sangat merugikan, ya, merugikan dari timnya. Ya, seperti itu. Soal tagline kita juga bicara terkait segmentasi, Pak. Untuk pemilu 2024 ini kan ada yang dari segmen DPRD kabupaten kota, ada yang provinsi, DPR RI, sampai juga DPD RI. Apakah ini harus ada penyesuaian juga untuk pembuatan tagline di masing-masing segmen ini, atau sama aja semua, Pak? Seharusnya sama, ya, seharusnya sama, karena ketika dia berada di DPRD kabupaten atau kota, maka segmennya hanya di wilayah situ saja kan. Yang sulit itu adalah dia di level nasional, ya kan. Maka dia harus di beberapa kabupaten. Nah, ini tentunya dia harus apakah strateginya memakai seperti punya Bang Dayat, kalau di pesisir dengan bahasa yang lain, di Poluan pakai bahasa lain, tentunya mereka harus mempunyai pertimbangan khusus, ya, karena wilayahnya sangat luas, ya. Seperti Bang Dayat ini wilayahnya seluruh Kalsel 13 kabupaten, ya kan, seperti itu. Nah, yang kalau untuk kota saja atau satu kabupaten saja, maka akan lebih familiar, ya kan. Kalau misalnya di daerah Hulu Sungai Benua 6 misalnya, ya cukup dengan bahasa lokalnya kita akan mudah mengingat, seperti itu. Ingat ya, bukan hanya tagline-nya, kata-katanya, bisa dari desain, ya, bisa dari pemilihan jenis huruf dan lain-lain, itu akan mempengaruhi visual seseorang, ya, visual, karena dia melihat, ya kan, melihat fotonya, fotonya apakah harus diperhatikan, terlalu baby face misalnya, ya, fotonya Bang Dayat misalnya, karena yang kok ini baby face, ya, terlalu misalnya kinclong misalnya, ya, fotonya terlalu kinclong, wah ini jangan-jangan masih anak SMA, ya kan. Nah, seperti itu kan, apalagi tulisannya Anum. Nah, ini juga harus hati-hati, karena visualisasi dari brand identity itu yang sangat menonjol nanti, ya kan. Apalagi dia tidak ikut kampanye, artinya dia tidak hadir. Misalnya Bang Dayat ada punya kampanye, misalnya kampanye terbuka
di RT mana, di RW mana, dia tidak hadir, tapi hanya melihat dari visualnya saja, ya visualnya saja seperti itu. Nah ini akan cukup berbahaya. Tulisannya anum lagi, wah iya kan. Nah ini makanya ya saya bilang ya cukup pemilihan kata-katanya cukup mempunyai pisau bermata dua, ya kan, hati-hati. Ya seperti itu. Artinya tagline ini meskipun pendek tapi kompleks juga Pak ya. Ya, menggunakan prasa-prasa yang unik, ya kan? Seperti tadi, ya prasa-prasanya yang unik, ya kan? Prasa yang unik mudah diingat dan itulah ada chemistry-nya di dalamnya. Jadi memang tidak gampang untuk membuat tagline, ya perlu proses yang harus dihadapinya, tapi harus secepat mungkin untuk bisa menangguk suara. Iya. Nah, soal tagline nih Pak Arif, kita tadi sudah dapat contoh juga tagline-nya Nike yang cuma singkat dan digunakan seluruh dunia. Nah sebenarnya kalau tagline ini Pak Arif, idealnya cuma satu itu digunakan sepanjang waktu atau ada waktu untuk periode digantinya nih Pak untuk biar lebih fresh mungkin tagline itu Pak? Sebenarnya dia harus konsisten sepanjang waktu diingat, ya kan, seperti Nike dari zaman dulu ya seperti itu, yaitu karena brandnya sangat besar, ya kan. Kalau Bang Dayat ini terpilih, maka wayahnya yang Anum itu harus menjadi fondasi dia nanti ya di DPD nanti, kemudian dengan konotasi Anum itu ternyata jago memimpin dan lain sebagainya, ini membuktikan ya kan janji yang disampaikan benar. Ya tentunya dengan kata Anum itu akan menjadi branding dia. Nah, jadi akan dipakai selamanya. Ya seperti itu. Baik, itu dia pemirsa pembahasan kita terkait perang tagline antar para calon wakil rakyat. Nah, untuk sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, kita akan berikan kesempatan untuk kedua narasumber kita untuk menyampaikan closing statement. Mungkin dimulai dari Bang Dayat dulu, nanti setelahnya Pak Arif. Arif dulu lah. Baik, Oke, silakan. terima kasih. Tagline singkat, padat, tetapi menggigit adalah salah satu PR dari para pemilih, dari para calon kontestan politik nanti, dan ini menjadi sebuah pekerjaan yang cukup rumit ya, dan tentunya harus dipikirkan secara matang karena tagline yang jitu akan menarik para pemilih di bilik suara nanti. Baik, silakan Bang Dayat. Ini agak panjang dikit nih dulu, karena bicara sedikit nih. Jadi kita ingat dulu bahwa DPD ini hanya punya foto, soalnya bukan kayak caleg nama segala macam. Artinya wajar ketika DPD itu banyak memberikan sosialisasi tentang foto dan hanya sedikit tentang tagline-nya itu, Pak. Artinya kami juga berharap sebagai anak muda kami memberikan nantinya politik yang kegembiraan, politik yang bersukacita, politik yang bahagia. Tidak hanya menjadi ajang politik yang panas-panasan, politik yang kira-kira baper dan lain-lain. Kami sebagai anak muda tentu hari ini menjadi pembelajaran penting bagi kami. Artinya di closing statement ini nanti mudah-mudahan di tahun 2024 ini semuanya ikut mencoblos seperti itu aja. Tidak ada kampanye, aman-aman. Baik, itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan Pak Arif dan Bang Dayat terkait tema kita hari ini. Tentu kita doakan nanti pemilu kita berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Demikian kami tutup Tribun Seri Suara Rakyat hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.